Assalamualaikum Ayah Bunda. Ini adalah video tutorial menulis huruf hijaiyah. Kalau di sekolah kami menyiapkan pensil warna, batu warna-warni, manik-manik, biji-bijian, pasta pewarna, pasta makanan, dan lain-lain. Ada kertas juga. Dan jangan lupa contohnya buku menulis, buku Iqra. Di sini Ibu Guru Sutini akan memperagakan menulis huruf hijaiyah menggunakan pensil dulu, pena dulu. Nah, sekarang Bu Tini mau memperagakan huruf hijaiyah apa, Bu? Pakai pensil, harusnya pakai pensil ya, supaya kalau salah bisa dihapus. Karena di sini Bu Guru pegangnya pena, kita bikin pakai pena. Dan bikinnya karena mau dikasih warna, hurufnya yang besar supaya anaknya bisa mewarnai juga. Huruf A, huruf B, huruf T. Besarnya sama Bu Guru itu ini. Nah, sekarang kita mau mewarnai. Yang diwarnai adalah di dalam gambar, garis gambarnya, garis tulisannya ini. Bisa pakai pewarna. Pakai pewarna supaya cantik warnanya, pakai ini korek kuping. Bisa pakai kantebat atau untuk korek telinga supaya nanti warnanya bisa tidak keluar dari garis. Begini. Hati-hati ya. Keluar sedikit tidak apa-apa. Oh, ini baru belajar ini. Bisa pakai pensil warna. Pensil warna macam-macam. Bisa dengan apa ini namanya? Krayon. Bisa pakai pensil warna yang seperti ini. Bisa. Ada juga yang pensil warna seperti pensil tulis tapi yang berwarna seperti ini. Jadi mana saja boleh yang ada tersedia di rumah. Ini dikasih warna di dalamnya sini. Dan ketiga adalah untuk mewarnai tulisan pakai pasta atau somba juga bisa. Kalau somba ditaruh air sedikit, kalau pasta nggak usah taruh air. Ini langsung pakainya. Juga pakai kantebat yang untuk korek telinga tadi supaya gambarnya jadi bagus. Bisa juga dengan kunyit ya Ayah Bunda, diparut terus diperas airnya, tapi nggak pakai air ya supaya warnanya tetap cantik. Inilah hasil karya membuat dan mewarnai huruf hijaiyah dengan 3 macam pewarna. Kalau yang di rumah apa, ya itulah yang dipakai. Nggak usah bikin susah. Selanjutnya, bisa pakai batu anak-anak sambil bermain. Dibikin bentuk seperti ini. Huruf A, huruf B, yang ini huruf T. Titiknya dikasih batu yang lebih besar daripada yang dibikin tulisannya. Supaya kelihatan. Oke. Selamat mencoba. Assalamualaikum Ayah Bunda. Hari ini kita akan melakukan tutorial tentang menakar. Yang kami siapkan di sekolah ada gula, garam, ini tepung terigu, kemudian ada corong, ada air sirup, ada juga air mineral. Dan ini untuk alat menakarnya ada gelas, ada juga mangkok, ada
cup untuk bikin agar-agar, ada juga untuk kue. Dan ini untuk kalau kita di rumah tidak ada corong, tidak punya corong, kita bisa menggunakan botol yang lebih kecil. Nah, kemudian ini ada air. Dan sekarang untuk yang pertama, saya akan memperagakan mengisi air ke dalam botol. Pertama-tama, Ananda kita perkenalkan apa-apa saja alat-alat yang digunakan. Alatnya ada botol air mineral, kemudian gelas untuk menakar air, corong, dan kalau tidak punya corong kita bisa buat dari Botol bekas, air botol bekas yang lebih kecil. yang lebih kecil ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian tutupnya kita buka, ini bisa untuk memasukkan air ke dalam botol yang lain. Oke, kita mulai dengan memasukkan air ke dalam botol air mineral. Oke, pertama kita masukkan, kita ambil air 1 gelas. Anak-anak kita ajak menghitung. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. 4. Untuk yang kedua, apabila di rumah ayah bunda ingin membuat minuman untuk Ananda atau adik, Ananda bisa kita ajak untuk membuat minuman dengan menakar. Menakar berapa jumlah gulanya atau susunya atau sirupnya, jadi supaya Ananda juga tahu. Oke, sekarang misalnya kita mau membuat sirup, kita tuang sirupnya. Ini Bu Guru punya sirup merah. Berapa kira-kira yang dibutuhkan? 1 sendok sirup, 2 sendok sirup, 3 sendok sirup, 4 sendok sirup. Kemudian anak-anak diajak untuk mengisi agar supaya tidak terlalu manis, dikasih air mineral setengah gelas supaya tidak tumpah. Nah, jadi anak mengetahui takaran setengah, penuh. Nah, kemudian dicampur dan diaduk-aduk. Lalu Ananda diajarkan untuk merasa dulu, kurang manis atau terlalu manis. Kemudian Ananda kita tanyakan, kalau terlalu manis dikasih apa ya? Oh, ditambah lagi air. Boleh. Nah, supaya anak tahu. Atau kurang manis, Bunda kasih sirup lagi. Ya, mau berapa takar? 2 sendok lagi Bunda biar manis. Ya, anak diajarkan, oh 1 sendok, 2 sendok. Oke. Sekarang misalnya Bunda ingin membuat kue. Misalnya di sini kita punya cupnya agar-agar dan cetakan kue apem. Misalnya, ayo nak, mama hari ini mau bikin kue apem atau kue apapun di rumah. Anak-anak kita ajak menakar. Kalau mau bikin kue, kita harus pakai tepung. Berapa sendok ya tepungnya? Nah, menakar berapa sendok tepungnya, atau pakai berapa gelas tepungnya, tergantung berapa banyak kita akan membuat kue. Kemudian Ananda juga diajarkan cara mengaduk kuenya. Nah, misalkan ini kita kasih tepung. Sini Bunda mau bikin sedikit saja kuenya. Nah, pakai 2 sendok. Kita aduk-aduk. Ini misalkan mau bikin kue. Nah, lalu setelah jadi adonan, Ananda kita ajak menuang ke dalam cetakan. Berapa? Nah, agar kuenya tampak cantik, kita kasih pewarna hijau. Nah, anak-anak juga kita berapa tetes ya. Nah, biar tahu ukuran tetes. Nah, kalau misalnya pakai 1 tetes,
kita lihat dulu. Bagaimana nak? Sudah cantik belum? Warnanya kurang menyala mak. Tambah 1 tetes lagi. Boleh. Ya, tambah 1 tetes lagi. Yes, oke, kita aduk lagi. Nah, Ananda diajak mengaduk. Lalu supaya harum, pokoknya kita kasih vanili yuk. Kasih sedikit saja. 1 tetes saja, pelan-pelan. Atau kalau takut kebanyakan, tetes di sendok dulu. Nah, udah cukup. Harum. Coba nak, cium bagaimana aromanya. Harum bunda. Ya, sekarang ayo kita masukkan ke dalam cetakan. Kita hitung yuk ada berapa sendok untuk 1 cetakan apemnya. Ayo berhitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kalau misalnya Bunda mau ingin membuat agar-agar, nah di sini Bu Guru mau tutorialkan caranya membuat agar-agar. Jadi anak-anak juga bisa tahu berapa, misalnya 1 bungkus agar-agar kita masukkan ke dalam itu, kemudian dikasih air. Di dalam bungkus agar-agar Bunda bacakan. Kalau 1 bungkus harus 3 gelas sayang. Berarti kita ukur 3 gelas. 1, 2 sampai 3 gelas. Kemudian agar-agarnya dimasukkan dan diaduk-aduk. Ini Bu Guru punya agar-agar refill ya. Setelah kita tuang beberapa gelas tadi, 4 gelas, lalu kita kasih agar-agarnya 1 sendok misalkan. Kemudian agar-agarnya kita aduk. Terus kita tanya anaknya, senang manis atau enggak sayang agar-agarnya? Mau yang manis mama? Ya, kalau mau manis kita tambahkan gula. Gula juga begitu, bisa kita pakai ukuran gelas atau sendok. Karena di sini Bu Guru pakai sendok saja. Kita pakai ukuran sendok 1. Setelah itu anak-anak kita ajak untuk mengaduk agar-agar dan gula agar larut. Lalu kita masak di kompor. Kalau masak di kompor harus dijaga dan diperhatikan anak-anak karena berbahaya. Oke, setelah agar-agar sudah masak, kita angkat dan kita tuang ke dalam cetakan. Anak-anak kita ajarkan supaya bisa mengisi agar-agar ke dalam cetakan. Ayo nak, kita isi agar-agarnya sambil dihitung yuk berapa sendok yang harus kita tuang ke dalam bungkus agar-agarnya. Yuk hitung yuk. 1, 2, 3. Jadilah agar-agar. Dan di rumah boleh mau bikin pisang goreng dengan tepung, mau bikin susu, mau bikin kopi untuk bapak. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk menakar dengan sendok, bisa menakar memakai gelas dan lain-lain yang ada di rumah. Mungkin itu yang bisa kami berikan tutorialnya, semoga bermanfaat dan bisa untuk membimbing anak-anak di rumah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda. Hari ini kita akan melakukan tutorial pembelajaran selama seminggu ke depan. Dan Ibu Kepala Sekolah Darwati akan mengajarkan tutorial untuk mengecap jari. Kami di sekolah mempunyai alat-alat sebagai berikut. Pasta warna-warni. Ini super tempera. Ini pasta warna-warni. Pasta makanan. Ada pensil warna, air, piring kecil dan piring besar. Ini ada karton, ini ada kertas bekas. Kalau di sekolah kami menyiapkan peralatan seperti ini. Tapi kalau di rumah ayah bunda bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah. Ini adalah cara untuk mengecap jari. Pertama-tama kita tuangkan pewarna pada piring. Lalu diaduk, diratakan.
Ini kalau memakai pasta ya Bunda, pasta atau tempera. Nah, ini Bu Guru mau menggunakan super tempera. Di rumah boleh ayah bunda pakai kunyit, Arang, arang, buah naga, kulitnya, kulit kayu, atau pewarna makanan, atau untuk pasta untuk kue itu Bunda bisa dipakai. Oke, kemudian anak-anak kita pandu untuk menempelkan jari di atas pewarna. Lalu bisa dipilih. Sesuai kesukaan Ananda ya ayah bunda. Usahakan jarinya kena pewarna semua, jadi saat ditempelkan akan terlihat bentuk jarinya. Karena ini tempatnya kecil, jadinya tidak semua, makanya bunda ibu guru ratakan dulu. Boleh? Nah, Boleh ini bisa di kertas. bekas. Ya. Ya. Boleh juga di karton bekas air mineral atau bekas bungkus kue. Ya, jadilah. Baiklah, sekarang Bu Guru mau pakai pensil warna. Kita Mengecap jari. mengecap jari. Jarinya ditempelkan. Bawa pensil warnanya mengikuti lekukan jari. Jadi deh. Kalau di rumah sesuai dengan warna kesukaan Ananda ya. Boleh juga pakai pena, spidol atau apapun yang ada di rumah. Nah, ini Ini hasilnya. hasilnya.